खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहराए आलम बना दिया। Ketika kota ini, Zion, di bagian utara Chicago, didirikan pada tahun 1900, pendirinya mengklaim bahwa Zion bisa menghapus Islam. Allahu Akbar, Allah. 100 tahun kemudian, Islam menempati jantung kota ini. Allahu Akbar. Pada Senin Senja 26 September 2022, dengan karunia Allah Ta'ala, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz, tiba di Bandara Chicago untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Kunjungan bersejarah Hadrat Khalifatul Masih adalah yang pertama ke luar negeri pasca pandemi COVID. Dari bandara, dalam perjalanan huzur dan kafilah ke Zion, lebih dari 1.000 Muslim Ahmadi yang berkumpul di Masjid Fatah Azim menunggu kedatangan huzur dengan penuh antusias. Huzur lalu memimpin salat maghrib dan isya. Sebagai lentera bersinar di pusat Zion, Masjid Fatah Azim akan diresmikan oleh tangan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Khalifah kelima Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kebencian Alexander Dowie pada Islam dan pelecehan yang dilontarkan terhadap pendiri Islam telah menyebabkan hamba yang paling setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, langsung bangkit untuk membela Islam. Hadrat Masih Maud alaihi salam memperingatkan Dowie untuk mundur, namun dia tidak mengacuhkan peringatan ini. Lalu atas perintah Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud alaihi salam menantang Dowie untuk mubahalah, yakni perang doa, bahwa siapapun yang berdusta akan mati, sementara pihak yang kedua masih akan tetap hidup. Seperti yang dinubuatkan, Dowie yang usianya 12 tahun lebih muda dari Hadrat Masih Maud alaihi salam dan terlihat dalam puncak kejayaannya, tiba-tiba mengalami kelumpuhan dan meninggal pada tahun 1907. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam masih hidup. Kematian Dowie memenuhi nubuatan yang Hadrat Masih Maud alaihi salam atas perintah ilahi umumkan sebagai Fatah Azim, yakni kemenangan akbar.
Ini bukan hanya tanda kebesaran bagi mereka yang tinggal di India saja, namun juga disaksikan oleh jutaan di dunia barat dan menjadi tanda kebenaran seseorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Al-Masih dan Mahdi alaihi salam. Ketika Huzur membuka tirai plakat, para hadirin melantunkan slogan takbir. Almighty. इस्लाम अहमदियत खिलाफत अहमदिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन Amin. Sebelum pembukaan tirai, Huzur mengunjungi pameran di masjid mengenai nubuatan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan publikasi yang melaporkan tantangan mubahalah. That reported all the events of the Mubahalah challenge. Assalamualaikum Huzur tercinta. Apa kabar? Alhamdulillah Huzur. Apa yang ini Anda perlihatkan? Huzur, kami telah membuat pameran kecil dan kami merasa terhormat dengan kehadiran Huzur. Huzur, ini edisi pertama The Review of Religion dalam bahasa Urdu, di mana Hadrat Masih Maud alaihi salam menulis surat kepada Dowi. Dowi membangun kota ini, dia membuat rencana kota pada 31 Desember tahun 1899 sepanjang 40 mil. Lalu Dowi mendirikan pergerakan yang beranggotakan 100.000 orang dan kekayaannya mencapai 800 miliar dolar untuk ukuran saat ini. 160 surat kabar memuat berita ini. Apakah Anda sudah punya nama-namanya? Ya, semuanya ada 160 surat kabar di seluruh dunia. Kami sudah mengkategorikan berbagai clipping berita berdasarkan negaranya. Jika Huzur berkenan meluncurkan ini. Huzur, ini adalah The Nome Nugget, surat kabar dari Alaska yang dicetak pada zaman itu. Bagaimana Anda bisa memperbesar ini? Huzur, kami mendapat izin khusus untuk hal ini. Kami menghubungi perpustakaan Boston dan mereka memberi izin karena mereka punya dokumen yang aslinya dan mereka memberi sertifikasi resmi dan mengatakan bahwa ini adalah clipping asli dan gambar ini sesuai seperti yang aslinya di surat kabar. Mereka mengatakan ini adalah kopi otentik yang bersertifikasi. Gambar ini dari tahun 1894 di mana orang-orang menyaksikan gerhana. Mereka mengklaim bahwa itu tidak terjadi, namun ini adalah bukti visual bahwa gerhana terjadi. Ini edisi asli buku tersebut. Gerhana terjadi di belahan bumi barat pada tahun 1895 dan di India pada tahun 1894. Pada tahun 1895 terjadi di sini. Benar Huzur. Juga menyebutkan adanya komet dan kami menemukan edisi asli dari San Francisco dan artikel asli dari The New York Times yang terbit pada zaman itu. Ini adalah barang koleksi langka yang kami kumpulkan. Huzur, ini mengenai kemenangan Akbar. Ini hal yang langka. Nama asli dari The Times Magazine adalah Literary Digest. Kami menemukan edisi pertama yang asli dan mereka memuat foto Hadrat Masih Maud alaihi salam pada saat itu. Kami mendapatkan ini dari seorang kolektor, Huzur. Bukan dari perpustakaan ya? Tidak Huzur, kami tidak mendapatkan ini dari perpustakaan, namun dari seorang kolektor. Ini adalah surat kabar yang berusia 115 tahun. Huzur juga meletakkan batu pertama untuk menara yang akan dibangun dekat masjid dan menginspeksi seluruh kompleks masjid. Bangunan ini luasnya sekitar 13.000 kaki persegi. Ruang salat bisa memuat 150 orang, sementara 600 orang bisa diakomodasi di seluruh bangunan. हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस इन्नी माका. Sore harinya, media ternama Religion News Service mendapat kesempatan bertemu Huzur. Wartawan bertanya kepada Huzur, mengapa penting bagi Huzur untuk hadir untuk peresmian masjid? Dimanapun kita membuka masjid baru, biasanya komunitas kami yang ada di negara tersebut meminta saya, jika memungkinkan, agar saya bisa datang untuk meresmikan masjid tersebut di Jerman, di UK, ataupun di tempat lain. Sebelum masa COVID, saya biasanya datang untuk meresmikan masjid. Namun di sini ada satu hal yang istimewa, seperti yang telah Anda lihat di pameran. Itu adalah yang menjadikan salah satu alasan. Selain itu,
Seperti yang telah saya katakan, saya biasanya membuka masjid dan bertemu dengan anggota komunitas saya di sana. Dengan cara ini, mereka menjadi berbesar hati, dan sambil saya mengingatkan mereka tentang apa tujuan didirikannya masjid, tujuan dari hidup kita dalam keyakinan dan agama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi, masjid dibangun adalah untuk keperluan tersebut. Dan sewaktu saya menerangkan kepada mereka, hendaknya mereka juga mengingat, tidak hanya senang karena pembangunan masjid telah usai, namun juga untuk mengingatkan mereka apa sebenarnya tujuan hidup mereka itu. Dengan demikian, mereka merasa berbesar hati, mereka merasa diingatkan kembali, dan kemudian mereka berubah sendiri dan menyadari apa tugas mereka kembali. Wartawan bertanya, apa sekiranya Huzur berharap akan pelajaran yang terpetik dari hikmah kisah dari Alexander Dowie ini? Huzur bersabda, seperti yang telah Anda ketahui, pekerjaan kita adalah untuk menyebarkan pesan agama Islam. Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, dan dikatakan bahwa Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk pindah agama, tetapi tetap lakukan pekerjaan Anda. Adapun mereka yang tidak berpindah agama, setidaknya mereka akan menyadari bahwa ajaran Islam sebenarnya adalah ajaran yang mengajarkan manusia untuk hidup bersama secara damai, dan tugas mereka untuk saling membantu sesamanya. Pendiri Jemaat Ahmadiyah bersabda bahwa tujuan saya adalah untuk membawa umat di dunia agar beribadah kepada Allah Ta'ala, membuat mereka mengerti bagaimana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana mereka menyembah Allah Ta'ala, dan mereka hendaknya tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Dan tujuan yang kedua adalah membuat orang-orang untuk saling membantu sesamanya, saling menghormati, saling menghargai agama orang lain. Dan inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, dan inilah apa yang kita yakini dan yang kita lakukan. Wartawan itu juga bertanya kepada Huzur, apakah peran dari agama yang terorganisasi ini di dunia, dan apakah agama dapat menyuarakan perdamaian? Seperti yang telah saya katakan, tujuan agama bukanlah untuk menakut-nakuti siapapun. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, ada dua tujuan kedatangan pendiri Jemaat Ahmadiyah: untuk menyegarkan kembali ajaran hakiki Islam, dan inti dari ajaran hakiki Islam adalah membuat orang sadar akan tanggung jawab mereka, kewajiban yang harus diberikan kepada Sang Pencipta, dan yang kedua, untuk menyadarkan mereka akan kewajiban terhadap sesama makhluk ciptaannya. Jadi, jika Anda mengetahui dua kewajiban ini, maka tidak perlu takut kepada kami. Kami tidak akan memaksa, kami hanya menyampaikan. Kami tidak mengatakan Anda harus menerima, kalau tidak kami akan melakukan ini itu. Kami bukanlah tipe seperti mullah-mullah yang fanatik itu, atau seperti penjahat yang mengganggu ketentraman masyarakat. Kami katakan bahwa kita harus hidup damai dan untuk saling menghormati sesama. Al-Quran mengatakan bahwa Anda harus menghormati agama satu sama lain. Bahkan dikatakan bahwa Anda tidak boleh menggunakan bahasa kasar terhadap berhala-berhala para penyembah berhala tersebut, karena mereka akan membalas balik melawan dengan menggunakan bahasa yang kasar pula untuk menentang Allah Ta'ala, Tuhan kalian. Dan hal ini berarti Andalah sebagai penyebab masalah. Jadi, hormati mereka dan jangan menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka dan menyakiti Tuhan-Tuhan dari agama manapun. Sepanjang minggu ini, Jemaat Ahmadiyah Muslim di Amerika Serikat diberkati kesempatan untuk berada dekat dengan imam tercinta mereka. Ratusan Ahmadi memperoleh kesempatan khusus mulakat keluarga, sementara yang lainnya memperoleh mulakat gabungan dalam kelompok. Kami telah dapat bermulakat dengan Huzur. Kesempatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan saya dan kehidupan anak-anak saya. Huzur adalah figur yang sangat baik, sangat penyayang, dan saya tidak dapat melukiskannya dengan kata-kata. Begitu banyak cahaya rohani terpancar dari diri beliau. Itulah keyakinan saya yang kuat bahwasanya beliau adalah wujud mulia yang ditunjuk langsung oleh Allah Ta'ala. Hari ini saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Hari ini saya menyaksikan bahwa ini merupakan cinta kasih dua arah dan bukan satu arah saja. Huzur adalah orang terdekat Allah Ta'ala di bumi ini. Berdiri dan sholat di belakang Huzur adalah sesuatu yang kehilangan dari diri kita untuk bertahun-tahun lamanya.
dan akhirnya kami dapat melaksanakannya dan mendengarkan lantunan qiraat beliau adalah sangat menghangatkan hati hanya untuk berada di sana hari ini. Satu-satunya alasan saya dan keluarga melakukan perjalanan jauh ini adalah untuk dapat sholat di belakang huzur. Saya mengambil cuti dari pekerjaan, anak-anak mengambil cuti dari sekolah dan kampus hanya untuk dapat hadir sedapat mungkin. Ini adalah pertama kali saya berjumpa langsung dengan huzur. Saya mengenal huzur tentu saja dari TV dan MTA. Saya bersurat dengan huzur, saya menulis surat kepada beliau, meminta nasihat untuk beberapa masalah, meminta doa, dan huzur membalas surat saya, menjawab pertanyaan saya dan beberapa masalah saya, dan huzur juga mendoakan saya. Melihat figur beliau adalah sesuatu yang selalu saya dambakan untuk bertahun-tahun, dan dengan keberadaan beliau, melihat beliau untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya pertama kalinya adalah suatu pengalaman yang sangat sulit diuraikan dalam kata-kata. Seperti layaknya kita bertemu dengan kekasih kita yang sangat kita cintai. Jadi hanya satu yang dapat saya sampaikan adalah sangat indah dan menghangatkan hati. Jazakallah. And these are my two older sons. This is Imran Mansoor Ahmad. So you have 3 sons. I have 3 sons. Yes. And this is Kesan Anwar Ahmad. He's 11 years old and he's 9 years old. And this is the first time that they have ever been in your presence. So. Asha, come here, sons. Take it. Ini untuk kamu. Kamu kelas berapa? Saya kelas 6, huzur. Masya Allah. Kamu juga kemari. Mau ke sini? Mari kemari. Come here. Kamu kelas berapa? Kelas 8, huzur. Sudah dewasa nanti ingin menjadi apa? Dokter, huzur. Dokter, Masya Allah. Pada hari Kamis, Asosiasi Muslim Ahmadi Scientist dari Amerika memperoleh waktu untuk mulakat dengan Yang Mulia Huzur Anwar. Berapa orang yang bergelar PhD di antara Anda? Huzur, kami kira-kira ada 35 orang yang bergelar PhD. Berapa jumlah yang pria? Jumlah pria ada 45 orang. Wanitanya 37 orang, huzur. Pada bulan Desember 2019, huzur memberikan pidato pada konferensi Asosiasi Peneliti Muslim Ahmadiyah, UK, dan pada penutup pidato, huzur telah bersabda sebagai berikut, semoga kita secepatnya menyaksikan kebangkitan zaman Islam baru yang dipimpin oleh Muslim Ahmadi. Hal itu kami jadikan kerangka untuk satu misi, yakni untuk menggiring pada zaman keemasan Islam bagi sains dan teknologi. Jadi sudah hampir 4 tahun yang lalu. Benar? Iya, huzur. Apa yang sudah Anda raih selama ini? Temanya adalah 100 Abdus Salam. Berapa Abdus Salam yang sudah ada? Anda memiliki potensi, tapi belum dioptimalkan. Benar, huzur. Kami yakin mereka sudah berada di puncak. Kebanyakan dari mereka unggul di bidangnya. Saya berkhidmat sebagai Presiden Asosiasi Wanita Ilmuwan Ahmadi USA ketika kami mempelajari dengan seksama pidato Huzur Anwar di UNESCO dan AMRA. Kami lihat perintah huzur berulang kali untuk meneruskan jejak Dr. Abdus Salam dan para ilmuwan muslim berabad-abad yang lalu, dan Huzur Anwar juga mengingatkan kami bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah menginginkan bahwa setidaknya 100 Muslim Ahmadi segera mengikuti jejak Dr. Abdus Salam dan menjadi ilmuwan unggul sebelum perayaan seabad. Kehendak beliau adalah kita harus memiliki 100 ilmuwan pada 1989 dan sekarang sudah 33 tahun berlalu. Jadi kami mengharapkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan kita punya sekurangnya 1 atau 2 orang. Insyaallah, amin, huzur. Ada Abdus Salam yang menjanjikan yang kami lihat dan kami akan mengambil langkah untuk membina mereka, insyaallah. Sekarang insyaallah seharusnya menjadi Masya Allah. Jadi ketika Anda sudah mencapai target, Anda bisa mengucapkan Masya Allah. Huzur, saya bekerja di bidang kendaraan listrik, teknologi baterai,
Dengan karunia Allah Ta'ala, saya mendirikan perusahaan One untuk mengagungkan tauhid ilahi dan memproduksi mobil listrik secara massal. Awal bulan ini, perusahaan One mengumumkan performa ion cell lithium di dunia dengan senyawa kimiawi baru yang mampu 1000 km dalam sekali cas, dengan biaya yang lebih rendah dari baterai asam timbal yang tersedia secara umum. Saya sebelumnya dibimbing oleh Huzur untuk bekerja dalam teknologi untuk produksi massal. Saya yang lemah mohon doa agar teknologi ini bisa mempercepat penggunaan mobil listrik di dunia, khususnya di negara maju. Jazakallah. Apakah Anda pergi ke Ghana untuk mengeksplorasi lokasi baru? Huzur, saya belum pernah ke Ghana. Apakah menurut Anda ada kemungkinan memulai bisnis di sana? Di Ghana ada pasokan lithium dan bahan-bahan lain yang kita cari. Saya pikir Anda harus mencoba eksplor beberapa negara Afrika. Baik, insya Allah. Jazakallah, Huzur. Anda jangan hanya bergantung pada satu negara. Baik, insya Allah, Huzur. Buatlah rencana yang layak, lalu lanjutkan. Insya Allah. Jazakallah, Huzur. Assalamualaikum. लोगों किस तरफ को जरा भी नजर न थी मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी. Kota Zion mungkin sudah melupakan Dowi dan pendakwaannya. Namun tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam kekal dengan berdirinya Masjid Fatah Azim. Dengan khutbah Jumat, masjid tersebut mendapat karunia untuk diresmikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz. Hari ini Anda semua berkumpul untuk peresmian masjid di sini, di Zion. Allah Ta'ala telah menganugerahkan taufik kepada Jemaat Ahmadiyah Amerika untuk membangun masjid ini dan membangunnya di suatu kota yang memiliki pertalian penting dalam sejarah jemaat. 2 hari sebelumnya, seorang wartawan bertanya kepada saya, mengapa masjid ini sangat penting untuk tempat ini. Saya sampaikan kepadanya bahwa bagi kita setiap masjid adalah penting. Semua masjid adalah penting bagi kita. Ia menganggap bahwa saya datang ke sini secara khusus hanya untuk masjid ini. Saya katakan bahwa saya belum sebelumnya pun datang kemari untuk meresmikan berbagai masjid. Alhasil, saya sampaikan kepadanya bahwa masjid ini pun memiliki suatu keistimewaan, yaitu masjid ini telah dibangun di kota ini yang mana seorang penentang Islam pernah hidup di sini. Dan bagi mereka yang menaruh perhatian kepada sejarah, mereka akan berupaya untuk mendalami sejarah ini. Dan kami bermaksud mengungkapkan sejarah ini karena tidak ada selain Jemaat Ahmadiyah yang mengetahui sejarah kota ini dan tidak pula mengetahui tentang Dowi. Jemaat pun telah menyelenggarakan satu pameran yang menerangkan tentang sejarah ini yang menurut jemaat adalah penting terkait kota ini. Dan bagi siapa yang tertarik, mereka bisa mengambil manfaat dari pameran tersebut. Barangkali suatu artikel pun akan diterbitkan besok mengenai hal ini. Alhasil, sebagaimana telah saya sampaikan, tentang pentingnya sejarah kota ini, di mana pernah ada seorang pendakwa palsu, dan ia menggunakan kata-kata buruk dalam menentang Hadrat Masih Maud alaihissalam. Adapun berkenaan dengan kehancurannya dan berdirinya jemaat di kota ini, seharusnya mendorong setiap Ahmadi untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan seyogianya demikian.